Salam para pemirsa dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita selalu bersyukur dan berterima kasih dalam setiap keadaan yang kita alami. Mungkin ada di antara pemirsa, jika segala sesuatunya berjalan lancar, segala sesuatunya nyaman, Anda bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Tapi bagaimana jika Anda tidak ada duit? Ada duit tapi sangat minim. Mungkin pada waktu situasi seperti itu Anda susah banget untuk bisa berkata haleluya, puji Tuhan. Tapi itu bukan penganiayaan, pemirsa. Saya akan berbagi pada kesempatan kali ini berkat di dalam penganiayaan. Sebagai orang Kristen, mau tidak mau apa yang dikatakan Injil pasti terjadi, yaitu ada penganiayaan. Walaupun di balik penganiayaan ada berkat, pemirsa. Kerap kali orang Kristen paling suka, tidak hanya orang Kristen, tiap orang kalau didoakan, bahkan yang tidak percaya Tuhan sekalipun kalau didoakan yang baik, itu senang. Rezekinya lancar, diberi kesehatan, didoakan supaya sehat, supaya tenang, supaya damai. Semua itu mendatangkan enak di telinga. Tapi Tuhan juga mau hal-hal yang bersifat penganiayaan itu tidak membuat Anda kecut atau ciut di hati Anda. Anda harus tetap bersukacita di dalam penganiayaan, dan itu yang dimau Tuhan. Jadi jangan sampai Anda pikir adalah penganiayaan Anda orang Kristen pada waktu tiba-tiba mobil Anda tabrakan, terus harus direparasi, Anda berkata, minggu depan, hari Minggu tidak perlu ke gereja, mobilnya lagi direparasi. Jadi Anda cintanya kepada Tuhan itu bersyarat. Itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Sekali Anda menuhankan harta Anda, itu akan mudah sekali digoncang-goncang oleh iblis. Tapi pada waktu Anda sudah tidak cinta harta, maka iblis sudah tidak bisa lagi mengganggu harta Anda. Tidak percaya? Tidak apa-apa. Suatu saat kelak ada seorang bernama Ayub, pemirsa. Dia diuji, hartanya ludes habis. Bahkan istri dan anak-anaknya pun meninggal. Tetapi dia teruji, dia tetap. Pada masa-masa dia sempat bersungut, dia sempat mengadu, mengeluh. Tetapi menjelang terakhir-terakhirnya dia bersyukur dan mengakui keagungan Tuhan, yang pada akhirnya justru 7 kali lipat kekayaan, dan anaknya yang mati, meninggal, itu diganti dengan anak-anak yang lebih baik. Dan tentu istri yang lebih baik. Istri yang pertama mengatakan, dalam keadaan Ayub sengsara, berkata, kenapa kamu masih memuji Tuhanmu, masih percaya Tuhanmu, masih menyembah Tuhanmu? Kutuki saja Tuhanmu. Ngapain kamu menyembah Tuhan lagi? Anda baca di kisah Ayub. Tetapi Ayub berkata apa, pemirsa? Kamu berkata seperti perempuan gila. Kamu hanya mau menerima hal yang baik, tetapi hal yang buruk kamu tidak mau menerima keadaan. Itulah, pemirsa, jadi jangan sampai Anda terpengaruh cinta Anda kepada Tuhan oleh harta dunia ini. Kalau mobil Anda mogok atau Anda sedang mengalami kerugian ekonomi, Anda terus menjauh dari Tuhan. Siapa tahu itu diizinkan Tuhan justru untuk membuat Anda harus makin mendekat kepada Tuhan. Kalau bisnis Anda ambruk,
siapa tahu itu justru kemauan Tuhan untuk Anda semakin mendekat kepada Tuhan dan seizin Tuhan. Seperti Ayub, yang terjadi itu seizin Tuhan. Pemirsa, diberkatilah Anda dan kita semua yang dianiaya oleh karena kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Karena merekalah yang akan mewarisi kerajaan surga. Di dalam Matius 5 ayat 10 dan 12, mohon Anda baca. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Perhatikan pemirsa. Dikatakan di sini oleh Yesus yang berbicara, yang berfirman, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Anda tahu bahwa kebenaran hanya ada di dalam Kristus Yesus, karena dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau karena dia Anda dianiaya, Anda yang mempunyai kerajaan surga. Anda dan saya yang punya kerajaan surga. Di sini katakan lagi di ayat ke-11, berbahagialah kamu jika karena aku, Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Anda tidak melakukan suatu kejahatan, difitnahkan sesuatu melakukan kejahatan. Ayat 12 dilanjutkan lagi, berbahagialah, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Pemirsa, jadi di dalam penganiayaan Anda mesti mengucap syukur dan justru bersukacita. Ini yang Tuhan suruhkan, bergembira, berbahagia. Hal ini disampaikan pada waktu Yesus berada khotbah di atas bukit. Mau tidak mau, ada dua sisi pemirsa yang saya lihat, yaitu kita akan mengalami penolakan, ditolak oleh dunia ini. Tetapi kita juga akan mengalami yang kedua, yaitu kesukaan, kegembiraan. Di balik penolakan, tapi kita juga akan diberi sukacita oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan ditolak pemirsa. Percaya tidak percaya, tapi itu pasti terjadi. Ketika Anda dan saya hidup dari pengajaran Kristus Yesus yang adalah jalan kebenaran dari kehidupan, saya sudah tulis ya, saya tinggal baca ini. Maka mereka yang hidup dalam ketidakbenaran akan menganiaya Anda yang hidup dalam kebenaran. Orang benar dan orang tidak benar tidak bisa berjalan bersama-sama. Tidak bisa berjalan bersama-sama pemirsa. Pasti. Dan orang yang benar cenderung teraniaya oleh orang yang tidak benar. Karena orang benar selalu mengalah, tetapi Tuhan tidak membiarkan kalah. Mazmur 34 ayat 19 di sini dikatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ayat 19, Anda silahkan baca. Memang orang benar bisa mengalami banyak kemalangan, tetapi Tuhan tidak melepaskan. Tuhan tidak membiarkan Anda tergeletak dan terjatuh. Tuhan pasti akan bangkitkan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, mau nggak mau. Ini pasti digenapi pemirsa. Galatia 4 ayat yang ke-29, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Pemirsa, ini berbicara tentang sesuatu yang sangat sensitif. Tidak bisa saya sampaikan. Tapi jelas sekali pemirsa, penganiayaan bisa dikarenakan iri hati, kecemburuan. Kalau Anda sukses, Anda pasti akan ada orang yang iri dan berusaha untuk menganiaya Anda, memfitnah Anda, membuat Anda hancur,
Karena orang yang sukses itu akan berdampak adanya iri hati, pemirsa. Itu mau nggak mau. Dan Galatia 4 ayat 29 saya bacakan sekali. Tetapi seperti Yesus, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Karena Anda dan saya diberkati Tuhan, mau tidak mau pasti akan ada yang iri hati. Tetapi kita perlu ingat bahwa musuh kita bukan sesama manusia, bukan melawan darah dan daging. Memang jelas sekali disebutkan peperangan kita adalah melawan pemerintah di udara, maksudnya adalah iblis dan antek-anteknya. Memang iblis bisa menggunakan media manusia untuk menggocoh, untuk menyerang, untuk menjatuhkan, untuk menganiaya kita. Tetapi sekali lagi, bukan manusia itu musuh kita, dan kita tidak boleh berperang secara fisik. Itu Tuhan Yesus. Jadi kalau Anda ada konflik, terus kemudian Anda menyerang balik secara fisik, Anda salah berantem. Anda salah berantem, pemirsa. Jangan sekali-kali Anda difitnah, Anda di gosip, Anda dikata-katai, terus kemudian dimaki-maki, terus kemudian Anda menyerang balik dengan fisik. Anda salah berantem. Salah berantem. Mohon perhatikan apa yang dikatakan di ayat 11, pemirsa. Berbahagialah kamu jika karena aku. Jadi mau gak mau setiap orang Kristen pasti akan mengalami penganiayaan karena Yesus. Pada waktu Anda memberitakan Injil Yesus Kristus, pada waktu itu juga iblis tidak akan suka dan dia akan menganiaya Anda. Yesus sendiri mengalami penolakan dan kita pun pasti akan mengalaminya juga. Kenapa orang menolak Anda? Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi perhatikan, dunia ini ada di bawah pengaruh kuasa si jahat. Dan kita berasal dari Allah. Maka yang berasal dari si jahat akan menganiaya yang berasal dari Allah. Itulah sebabnya kita teraniaya. Yohanes 15 ayat 18. Kalau dunia membenci kamu, membenci kita orang-orang Kristen, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu. Saya bacakan, mohon maaf. Membenci aku, membenci Yesus. Daripada kamu, ayat 9, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi kita tahu bahwa kita bukan dari dunia ini. Anda baca di dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 20, pemirsa. Kita akan langsungkan jadi kita pasti akan mengalami penganiayaan, pemirsa. Anda yang dulunya tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, terus kemudian Anda menjadi bersungguh-sungguh dalam Tuhan, maka Roh Kudus akan menggerakkan Anda untuk suka bersaksi. Pada waktu Anda bersaksi, mau gak mau, Anda akan mengalami penolakan. Mau gak mau, penolakan, penganiayaan. Tetapi Tuhan berfirman, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah karena upahmu besar di surga. Jadi ada berkat, ada upah. Dan di bumi ini janji Yesus tidak mungkin tidak digenapi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makan, minum, pakaian. Ini janji Tuhan Yesus Kristus untuk murid-muridnya, untuk anak-anaknya, saya dan Anda. Pemirsa, jujur saya pernah mengalami dan saya bisa berkata, untuk menjadi dalam keadaan situasi miskin itu nggak enak sama sekali. Dan itu bukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Anda boleh
Suka, boleh tidak suka, boleh percaya, boleh tidak percaya. Jelas Yesus berfirman, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi ahlinya pencipta semua yang dinamakan mencuri damai sejahtera antara Anda, menimbulkan perpecahan rumah tangga, perpecahan persahabatan, itu dalangnya iblis. Dalangnya iblis, dialah penciptanya. Tetapi ada pencipta damai sejahtera, pencipta keakraban, pencipta berkat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dia sudah berjanji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Pemirsa, saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya baru saja beberapa hari itu masa berdiam diri, tetapi oleh anugerah Tuhan mau untuk saya kembali menyiarkan lagi melalui YouTube, dan saya berharap ini bisa menjadi berkat bagi Anda, menjadi rezeki bagi Anda. Kembali bahwa kita pasti akan mengalami penganiayaan, pemirsa. Mau ndak mau, suka nggak suka. Apalagi orang yang dulunya berasal dari orang yang tidak percaya Yesus, kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus akan membuat dia makin berani, tapi tidak sedikit juga yang takut. Tetapi Tuhan Yesus Kristus berfirman, jangan kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa kemudian. Takutlah kepada Tuhan yang bisa membunuh tetapi juga bisa melemparkan ke neraka. Jadi ingat pemirsa, kita perlu berdoa kalau Anda takut. Yang jelas barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku akan menyangkal di hadapan Bapa. Demikian kata Yesus Kristus. Jadi kalau Anda menyangkal, Anda tidak mau mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan manusia, maka Yesus pun tidak akan mengakui Anda sebagai anaknya. Sekali lagi pemirsa, kita harus konsekuen. Kalau Anda percaya Yesus, katakan yes, saya percaya Yesus. Doa saya adalah Tuhan Roh Kudus akan memberikan roh keberanian kepada saya dan Anda di dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Kita di dunia ini bukan untuk mengejar harta dunia, walaupun Yesus berjanji akan memberikan hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yang jelas memang hidup dalam kemiskinan tidak enak sama sekali, karena saya pernah sempat mengalami dalam 1-2 tahun hidup di bawah garis kemiskinan. Tidak enak sama sekali. Jadi saya berdoa bahwa firman Tuhan digenapi. Walaupun Anda mengalami penganiayaan, tetapi di dalam penganiayaan Anda ada sukacita. Saya dan Anda akan bersukacita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, ayat yang 11, dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Hal itu mengindikasikan bahwa kita adalah orang-orang Kristen, pemirsa. Ya, saya kira itu. Tadi kemarin saya membuat catatan, membuat tulisan, dan saya berharap apa yang sampaikan benar-benar menjadi berkat bagi saya dan bagi Anda. Pemirsa yang budiman, pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dan pemirsa yang berbahagia, saya berdoa agar Anda tetap cinta Yesus. Saya juga. Jadi tidak hanya berdoa untuk Anda, saya sendiri juga berdoa untuk diri saya sendiri, supaya saya tetap setia dalam setiap situasi dan kondisi. Jangan sampai pemirsa dalam kondisi yang tidak baik dan kita berkata, Yesus, kok aku ikut Engkau, kok malah keadaannya seperti ini. Tuhan sedang menguji hati saya dan hati Anda.
Abraham diuji pemirsa. Dia diuji untuk menyerahkan anaknya yang dia kasihi, yang paling dia kasih. Dia ada punya 2 anak pemirsa. Di dalam sejarah Injil ya, kita lihat dari versi Injil. Kalau yang ada yang nonton itu bukan orang Kristen, saya mohon maaf, ini dari versi Injil. Ibrahim atau Abraham, dia punya 2 anaknya, itu Ismail dan Ishak. Dan Ishak diminta untuk dikorbankan di gunung, saya lupa namanya. Saya mohon maaf, saya masih belajar. Jadi Abraham diminta Tuhan untuk mengorbankan anaknya Ishak. Tetapi kalau di dalam saudara kita yang beragama Islam, yang dikorbankan itu Ismail. Kita tidak sedang kita tidak akan berdebat tentang itu, yang mana yang dikorbankan. Tetapi yang jelas kita lihat sisi di mana Ibrahim atau Abraham diuji imannya. Apakah dia tetap mau taat kepada Tuhan, dan dalam situasi-situasi yang ditantang tidak enak, apakah dia taat kepada Tuhan? Mungkin Anda dalam keadaan tidak enak sekarang ini, apakah Anda tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan? Mobil Anda rusak, Anda duit lagi ngepres, apakah mau Anda tetap berkata puji Tuhan, haleluya? Pada waktu Anda berkata dalam situasi dan kondisi yang tidak baik, Anda berkata puji Tuhan, haleluya. Disitulah Tuhan melihat hati Anda dan memulihkan, bahkan 2 kali lipat, 7 kali lipat, berlipat-lipat. Tuhan akan memulihkan dan akan melipat gandakan kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan di dalam kehidupan Anda. Karena apa? Iblis sudah tidak bisa lagi, sudah frustasi iblis. Ini orang udah aku bikin kin, tidak ada duit, ngepres, tapi dia tetap cinta Yesus. Pemirsa, di dunia ini itu ada 2 dunia. Di alam semesta ini ada 2 dunia. Itu dunia yang kelihatan dengan kasat mata ini, dan dunia yang tidak kelihatan. Jangan Anda berpikir, mohon maaf saya tidak sedang menggurui, kalau barang-barang di rumah Anda rusak. Anda berpikir itu kerusakan yang karena mungkin barang Anda sudah tua, jadi rusak. Jangan hanya berpikir seperti itu. Saya di rumah sempat mesin pemanas untuk mandi itu rusak. Tapi saya tahu ini rusak bukan karena mesin sudah lama. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus bekerja. Istri saya sudah mau telepon ahli tukang reparasi, tapi saya berdoa. Istri saya terbelalak, terheran-heran. Saya berusaha bongkar dan saya berdoa. Saya cuma otak-otik sedikit, dan saya tahu ini bukan kerusakan biasa pemirsa. Saya tumpangi tangan dan dalam nama Yesus. Akhirnya apa pemirsa? Mesin pemanas untuk mandi itu normal kembali, berjalan kembali. Jadi Anda berdoa, tutup bungkus diri Anda. Jika ada sesuatu hal, coba jangan langsung panggil tukang reparasi. Anda doakan dulu. Kalau sudah berdoa, tetap rusak, ya mungkin memang ada orang tukang reparasi yang lagi perlu duit, sehingga barang Anda rusak dan Tuhan mengizinkan Anda barangnya direparasi ke tukang reparasi atau beli yang baru. Karena mungkin ada toko yang lagi perlu banyak duit, pemiliknya di mana Anda ada perlu banyak pembeli, dan salah satunya pembelinya Anda. Jadi ambil sisi positifnya. Saya kira itu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Doa saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus. Aku tutup bungkus diriku dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan biarlah firman-Mu Tuhan akan diberkati. Firman-Mu diberkati, dan orang-orang yang menonton video ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati dengan keuangannya, pada waktu mengalami dalam kondisi yang tidak enak tetap berkata puji Tuhan, haleluya. Dan dalam kesempatan ini saya berdoa biarlah ada berkat sukacita, berkat kegembiraan, berkat kesehatan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mau nonton video-video saya berdoa dalam nama Yesus, benar-benar video-video menjadi berkat dan akan membuat semakin cinta Yesus, semakin bergairah kepada Yesus.
Bapa di surga, terima kasih untuk para penonton yang mau nonton video-video hamba-Mu ini Bapa. Biarlah video-video hamba-Mu ini dari orang-orang yang tidak sungguh-sungguh melalui menonton video-video hamba-Mu akan menjadi bersungguh-sungguh. Orang yang tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka akan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Pemirsa, terima kasih Anda sudah nonton video-video saya. Jangan lupa untuk nonton ya video-video yang lain di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Dari salam saya dari Kota Internasional Hong Kong. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal menyertai saya dan Anda. Amin, amin, amin.